Saying pull the trigger to kill your son, now masturbates to memory. Love you. Tangan ini bener-bener nikmatin sampai sekarang karena udah ngebunuh anak lo gitu, kayak fuck off gitu, kayak. Halo friend, back with me Ray. Kalian apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oh ya, sebelumnya gue mau minta maaf karena di minggu kedua bulan April kita nggak upload video karena kebetulan stok kita tuh udah pada habis gitu. Sebenarnya ada stok, cuman editor gue lagi pulang kampung. Dan kebetulan awal April kemarin gue juga habis operasi gigi yang dimana recovery-nya tuh bener-bener nggak bisa ngomong selama sekitar 1 mingguan lah. Jadi hari ini gue baru bisa bikin video dan semoga kalian bisa menikmati video ini. Jadi ada sebuah kasus di tahun 2012 dari Ohio, Amerika Serikat, yaitu kasus penembakan di sekolah yang dilakukan sama anak berusia 17 tahun yang bernama TJ Lane. Nah, yang menarik adalah dia melakukan hal-hal yang bisa dibilang cukup gokil gitu ya ketika persidangannya. Anyway, kasus ini sempat heboh banget pada saat itu, friend. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu kasus terburuk yang pernah terjadi di sekolahan Ohio, Amerika sejak tahun 2007. Kita tahu di 2007 pernah ada penembakan mematikan di Virginia Tech University yang menewaskan sekitar 33 korban meninggal dunia dan salah satu korbannya adalah orang Indonesia, friend. Nah, balik lagi, jadi ada kabar katanya si TJ Lane ini ternyata adalah korban bully di sekolahannya. Jadi dia sering dibully, dikucilkan, bahkan dia sempat dianggap anak buangan gitu loh. Makanya asumsinya itu adalah penyebab kenapa dia melakukan penembakan brutal di sekolahnya ini. Hari ini gue akan cerita apa aja sih asumsi dari motif penembakan TJ Lane ini, dan cerita saat kejadian, juga drama persidangan gitu ya, aksi-aksi nyeleneh yang dilakukan, sama apa yang dia lakukan setelah dia di penjara. Tapi sebelum kita mulai, yuk fokus di sini dan sekarang. Thomas Lantry atau biasa dikenal sebagai TJ Lane lahir pada 19 September 1994 di Ohio, Amerika Serikat. Jadi sebenarnya nggak banyak informasi tentang backgroundnya si TJ Lane ini. Tapi yang berhasil kita dapat adalah dia ini anak dari seorang Thomas Lane Jr. dan Sarah Nolan yang ternyata usut punya usut orang tuanya ini sering ada masalah gitu, friend. Jadi kayak mereka sering berantem gitu ya. Orang tuanya juga punya criminal record, atau bisa dibilang juga ayahnya tuh pernah melakukan percobaan pembunuhan, friend. Sedangkan ibunya pernah ditangkap dan dipenjara karena pelanggaran masa percobaan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya TJ ini tinggal bersama ayahnya di tahun-tahun awal hidupnya. Kemudian ketika dia berusia 3 tahun, dia dikirim untuk tinggal sama kakek neneknya yang bernama Jack dan Carol Nolan yang tinggal di Ohio, Amerika. Kebayang dong lahir dari lingkungan keluarga yang kayak gitu. Akhirnya menjadikan seorang TJ Lane ini bisa dibilang ya anak yang broken home gitu ya. Nah, sebenarnya informasi tentang latar belakang dari seorang TJ Lane ini yang kita dapetin tuh ya cuma sampai situ, friend. Tapi paling nggak kita udah bisa bayangin seseorang yang lahir di situasi keluarga yang kayak gitu, dimana orang tuanya pernah melakukan percobaan pembunuhan gitu. Dia juga tinggal sama kakek neneknya, dan juga ada yang bilang bahwa dia ini sering dibully di sekolahnya. Pasti bisa diasumsikan bahwa mentalnya itu terganggu atau kurang stabil. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke hari H di mana si TJ Lane ini melakukan aksinya, kita mulai dari semalam sebelum hari kejadian. Jadi pada malam tanggal 22 Februari 2012, dia mencuri senjata kaliber 22 dari pamannya, friend. Nah, pada tanggal 27 Februari 2012 atau keesokan harinya, tepatnya pada pukul 7.30 pagi di sebuah sekolah bernama Chardon High School, seorang saksi bilang pagi itu TJ Lane duduk di sebuah meja kantin tepat di belakang teman-temannya yang lagi pada ngumpul gitu. Jadi dia ini duduk sendiri, friend. Dan gak lama kemudian tiba-tiba TJ Lane ini berdiri di atas meja dan mulai menembaki 5 orang yang ada di depannya, friend. Nah, menurut seorang saksi, orang-orang yang ditembakin sama TJ Lane ini langsung pada berjatuhan dengan berceceran darah. Bisa dibilang juga si TJ Lane ini melakukan penembakan dengan secara random, friend. Jadi kayak acak-acakan gitu. Dengan senjata kaliber 22 yang mengeluarkan 10 peluru, dia memakan sekitar 5 korban. 3 korban meninggal dunia, 2-nya luka-luka. 3 korban meninggalnya yaitu Russell King, Demetrius Hewlin, dan Daniel Permetor. Bisa
Sedangkan korban yang berhasil selamat tapi mengalami luka yang sangat parah adalah Nick Wolczek. Dia ini ditembak di bagian leher, di tangan, di punggung, bahkan ada peluru yang bersarang di keningnya, friend. Dia juga sempat mengalami paralysis, jadi harus melakukan perawatan terapi setelah kejadian itu. Yang terakhir ada Joy Rickers dengan luka yang gak terlalu parah karena dia juga udah bisa keluar dari rumah sakit sehari setelah kejadian itu. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi korban, tapi dia ini lebih disebut sebagai saksi utama, friend, karena memang dia yang menyaksikan langsung gitu ya kejadian mematikan itu di depan matanya sendiri, dan dia hanya keserempet peluru di bagian kupingnya, jadi langsung bisa bersaksi setelah kejadian ini. Dia bernama Nate Muller. Nah, nanti kita akan bahas apa aja kesaksian dari si Nate Muller ini. Nah, setelah itu polisi langsung mendatangi rumah kakek neneknya TJ Lane dan menggeledah rumahnya sekaligus menginterogasi mereka. Tujuannya jelas karena polisi ingin mencari barang-barang bukti agar bisa tahu gitu motif dari pembunuhan TJ Lane ini apa, karena kasus-kasus kayak gini kan biasanya ada motifnya gitu kan. Dan polisi ini penasaran kenapa anak usia 17 tahun ini melakukan hal yang bisa bilang gila gitu di sekolah. Nah, ketika itu kakek neneknya ini hanya memberikan informasi bahwa si TJ Lane ini memang jarang banget pulang atau jarang ada di rumah gitu. Setelah itu polisi membawa barang-barang bukti milik TJ Lane yang ada di rumah kakek neneknya. Dari hasil pencarian barang bukti itu, polisi menemukan bisa dibilang bukti ya berupa postingan TJ Lane ini di sosial media. Jadi dia sempat menulis kayak curhatan gitu atau puisi dalam bentuk status di media sosialnya. Tulisannya adalah "Now feel that, not just mocking you, not just stalking you, but inside of you. Regal and right. Feel smaller beneath my mic. Seizure in the pestilence that is my sight. Die all of you." Jadi intinya ini dia bilang dengan amarah gitu ya, bahwa gue gak cuman bisa ngejek lo, gue gak cuma bisa stalking lo aja, tapi gue ada di dalam diri lo dan kapan aja gue bisa ngebunuh lo gitu. Yang mungkin ini status untuk orang-orang yang ngebully dia gitu. Tapi waktu itu teman-temannya tuh pada nggak peduli atau cuek aja, karena ya pada nggak nyangka juga si TJ Lane ini akan melakukan hal senekat itu gitu. Nah, sebenarnya di status yang diunggah pada 20 Desember 2011 atau sekitar 2 bulan sebelum kejadian, dia itu juga nulis status yang tulisannya tuh kayak di suatu waktu yang jauh dari masa pertobatan gitu ya. Di sebuah kota tua yang sepi, duduk seorang pria dengan cemberut, tanpa pekerjaan, tidak ada keluarga, tanpa mahkota. Keberuntungannya itu telah habis, tersesat, dan sendirian. Ini sih yang gue lihat dari status-statusnya, kayak menggambarkan bahwa ada rasa kesepian, amarah, kecewa gitu yang dipendam sama dirinya selama bertahun-tahun mungkin. Jadi bisa disimpulin bahwa dari status ini kita bisa melihat betapa lonely-nya seorang TJ Lane. Ada rasa amarah yang dia pendam gitu ya. Banyak pertanyaan kenapa si TJ Lane ini berani melakukan penembakan itu gitu di usia yang bisa dibilang muda banget, 17 tahun gitu, yang notabene walaupun di Amerika dibolehkan orang untuk memiliki senjata api gitu, tapi pada usia TJ Lane pada saat itu ya jelas dia belum bisa atau belum dibolehkan untuk memiliki senjata api gitu. Polisi pun benar-benar bingung apa sih motif sebenarnya dari si TJ Lane ini gitu, karena tadi baru dapat status gitu-gitu ya. Dari kabar yang beredar ada yang bilang bahwa si TJ Lane ini memang sering dibully sama teman-temannya di sekolah gitu. Yang tadi kita udah bahas di awal gitu ya, dia ini anak yang broken home dan dia juga anak yang penyendiri, pendiam gitu. Hal inilah yang diasumsikan menjadi penyebab meledaknya amarah TJ Lane ini sampai melakukan penembakan tersebut. Tapi ada saksi menarik dari salah satu korban yang menjadi saksi utama tadi, si Nate Muller. Jadi kata si Nate ini, TJ Lane memang lagi mengincar salah satu teman di kelompoknya, yaitu Russell King. Karena si Russell King ini udah ngedate sama mantannya TJ Lane gitu. Dan juga Russell King ini memang udah berencana mukulin TJ Lane atau menantangin buat berantem ya. Drama anak SMA lah ya, perebutan cewek terus kayak berantem gitu. Sampai-sampai si TJ Lane ini sempat latihan bela diri, friend, buat ngadepin Russell King. Akhirnya si Nate Muller berasumsi bahwa itu semua adalah penyebab kenapa si TJ Lane ini melakukan penembakan itu.
Karena TJ Lane masih terhitung anak di bawah umur ya, masih di bawah 18 tahun pada saat itu. Jadi sebenarnya dia belum bisa dimasukin ke kategori orang dewasa gitu. Tapi pada 1 Maret 2012, para jaksa penuntut umum ini menuntut TJ Lane untuk masuk ke dalam proses persidangan orang dewasa dengan 3 tuntutan, yaitu pembunuhan yang kejam, percobaan pembunuhan, dan penyerangan. Nah, nggak lama kemudian pada bulan Juni 2012, akhirnya TJ Lane dipastikan masuk ke dalam kasus orang dewasa. Karena beberapa bulan lagi dia akan masuk ke umur 18 tahun dan bisa dibilang sudah kompeten ya untuk masuk ke dalam kasus persidangan orang dewasa. Tanggal 26 Februari 2013, TJ Lane dinyatakan bersalah sesuai tuntutannya dan dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat plus 27 tahun penjara. Jadi bisa dibilang ya udah gak ada chance lagi, udah gak ada kesempatan lagi buat dia hidup di luar penjara, friend. Nah ini friend sebenarnya yang paling menarik dari kasus TJ Lane, dimana aksi-aksi dia di dalam persidangan yang mengebohkan banyak orang pada saat itu. Jadi waktu itu dia masuk ke dalam ruangan persidangan dengan kemeja biru. Nah setelah udah masuk gitu ya, duduk, dia langsung buka kemeja birunya, yang kebetulan kemeja biru itu digunakan untuk menembak korbannya di kantin pada hari kejadian gitu ya. Terus dia masuk, dia buka kemejanya dan lu tahu dia pakai kaos oblong gitu ya, kaos putih dengan bertuliskan Killer Goks. Tapi sebenarnya para polisi pada saat itu udah nggak heran sama kelakuan nih bocah satu gitu ya. Karena waktu di penjara pun dia ngelakuin banyak hal yang bisa dibilang kayak gitu, kayak kencing di tembok, terus nato dirinya sendiri, dan dia juga nggak pernah mau kalau dikasih tugas sama para sipir penjara gitu. Jadi memang terkenal anak ini tuh bader banget gitu. Dan waktu ditanya, ternyata pada saat itu hakim nggak ngeh atau nggak tahu kalau si TJ Lane itu pakai kaos tulisannya bertuliskan killer gitu. Karena dia bilang kalau misalkan saya tahu dia kelakuannya kayak gitu, dia pakai kaos yang nggak senonoh kayak gitu di persidangan, saya bakal berhenti persidangan sampai dia ganti baju gitu. Terus kejadian gokil lainnya ketika para keluarga korban lagi membacakan surat untuk kasus persidangan ini ya, dimana ada yang bilang bahwa si TJ Lane ini monster lah, kayak udah bukan manusia, nggak punya moral ya, pokoknya mengungkapkan rasa kesalnya lah karena ya keluarganya atau anaknya dibunuh sama si bocah tengil ini gitu. Nah ketika itu si TJ Lane tuh kayak malah senyum-senyum gitu friend, kayak bener-bener pede, nggak ada beban, kayak cengar-cengir gitu. Bahkan dia sesekali dengan santai ngetawain keluarga korban ini yang lagi ngomong gitu. Sampai hakim pada saat itu menawari TJ Lane untuk berkomentar setelah keluarga korban membacakan suratnya. Terus langsung tuh dia miringin badannya dikit gitu ya, dan bilang kata-kata yang menurut gue ini kata-kata keluar dari orang yang bener-bener udah gak bermoral gitu, atau orang yang udah sakit hati banget memendam amarahnya, dan dia dengan puas berhasil balas dendam tanpa penyesalan. This hand that pull the trigger that kill your sons now masturbates to the memory. Fuck all of you. Sambil ngacungin jari tengah. Itu gokil sih menurut gue. Ya intinya dia bilang ini tangan yang ngebunuh anak lo gitu ya, sekarang masturbasi ke ingatan memori gitu. Bayangin gitu jadi keluarganya di posisi yang bisa dibilang lagi berduka gitu ya, tiba-tiba malah diejek begitu gitu. Kayak ini tangan ini bener-bener nikmatin sampai sekarang karena udah ngebunuh anak lo gitu, kayak fuck out, kayak koks. Dan itu bisa dibilang gitu, mungkin kalau misalnya kita lihat ya, bener-bener tanda gitu, atau kayak kelihatan banget si TJ Lane ini memang puas gitu friend. Sampai dia ngomong kayak gitu nggak ada penyesalan sama sekali. So mungkin ada beberapa penyebab ya kenapa si TJ Lane ini kok sedendam itu dan sepuas itu ya. Mungkin itu tadi kita bahas bahwa orang-orang ini sering ngebully si TJ Lane gitu. Dan iya, dia kayak udah memendam rasa benci itu tuh dari lama gitu, dan sama sekali nggak kelihatan ada penyesalan. Apalagi dari cerita Russell King tadi yang berselisih sama TJ Lane soal mantan dan lain-lain, ya itu ngebuat semua ini ya nyambung lah gitu untuk menjadi motifnya si TJ Lane ini. Saying pull the trigger that killed your sons now masturbates to memory of you.
Setelah persidangan tadi selesai, TJ langsung dikirim ke Lembaga Permasyarakatan Allen Oakwood, sebuah penjara dengan keamanan menengah di Ohio untuk mulai menjalani hukumannya, friend. Hakim telah menjelaskan dengan sangat jelas walaupun si TJ ini nggak dijatuhi hukuman mati, tapi bisa dipastikan dia nggak akan bisa bebas lagi. Yang dimana itu ngebuat banyak orang tenang karena beberapa orang memang was-was gitu ya adanya orang gila semacam TJ Lane ini gitu. Tapi si TJ ini lagi-lagi ngelakuin hal gokil lagi, friend. Dimana pada malam hari 11 September 2014 dia dan narapidana lainnya berhasil kabur dari penjara. Sebagai tindakan pencegahan, Chardon High School langsung mengumumkan bahwa sekolah diliburkan keesokan harinya demi menjaga keselamatan siswa-siswanya. Begitupun para orang tua korban langsung disuruh sama polisi untuk mengunci pintu di rumah dan stay at home aja untuk menghindari hal-hal yang bisa dibilang mungkin takutnya si TJ Lane ini masih memendam rasa dendam gitu dan akan melakukan hal-hal yang bisa dibilang nekat lagi gitu. Anyway, rasa kebebasan TJ ini singkat banget gitu ya. Karena dia ditangkap pada pukul 1:20 atau sekitar setengah 2 pagi tanggal 12 September atau bisa dibilang ya beberapa jam setelah dia kabur dari penjara gitu. Polisi menemukan dia sedang bersembunyi di dekat sebuah gereja kecil yang hanya sekitar 100 meter dari penjara, nggak jauh. Dan dia juga memegang kayak garpu rumput gitu, friend, untuk jaga-jaga dia gitu. Setelah dilakukan investigasi kenapa TJ Lane ini bisa kabur, ternyata ada beberapa hal yang memang mendukung keberhasilan dari TJ Lane untuk kabur dari penjara gitu. Salah satunya adalah CCTV yang rusak, terus akses narapidana ke area perawatan, dan keamanan narapidana yang lemah. TJ dan teman penjaranya ini juga berhasil membangun tangga selama beberapa minggu menggunakan bahan yang mereka dapatkan dari area perawatan penjara. Jadi kayak rak rusak gitu, friend, atau kayak kabinet lah ya. Jadi dipotong-potong atau dilepas gitu dan dijadi tangga gitu. Itu lumayan pintar juga dia. Karena dinilai cukup berbahaya nih anak, langsung setelah ditangkap dia dipindahin ke Lembaga Permasyarakatan Negara Bagian Ohio di Youngstown, penjara Supermax di negara bagian itu yang dikenal karena menahan narapidana dalam isolasi yang ekstrim. Jadi penjara ini adalah penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi karena dipenuhi dengan penjahat yang paling kejam di Ohio, Amerika Serikat. Itu dia cerita kasus TJ Lane dari Ohio, Amerika Serikat, yang menurut gue ini cerita menarik banget ya. Apalagi ketika ngelihat aksi-aksinya di persidangan tadi gitu ya. Kelihatan banget nih anak memang punya dendam banget gitu. Ya mungkin ya itu penyebabnya, friend, bullying itu. Mungkin dia juga sering dipukulin, dihina, dikucilkan sama teman-teman sekolahnya. Ditambah kita tahu dia juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang broken home gitu. Pokoknya itu semua bisa jadi penyebabnya sih. Makanya pesan dari gue ya, stop bullying. Karena kita nggak pernah tahu dampak dari ketika kita ngebully seseorang, friend. Dampaknya ke mental gitu loh. Ya, salah satu contohnya aja nih si TJ Lane. Dia berani ngelakuin hal yang nekat banget gitu, ngebunuh teman-temannya di sekolahnya sendiri. Jadi mereka bisa aja ngelakuin hal-hal yang mengerikan ke kita ketika kita ngebully seseorang secara terus-menerus gitu, friend. So please jangan suka ngebully orang. Sensitivitas orang tuh beda-beda gitu dan kita nggak pernah tahu gitu. Setiap manusia kan punya kekurangan, friend. Dan setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri yang kita nggak tahu. So nggak ada salahnya buat kita untuk selalu be kind ke semua orang. Ini juga pelajaran banget ya buat sekolah-sekolah untuk melakukan pembenahan supaya hal-hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Karena ini masih banyak banget ya terjadi di dunia dan bahkan di Indonesia juga masih banyak. Ya lu tau lah korban-korban bullying itu sampai banyak yang bunuh diri gitu. So thanks for watching and see you in gray area. Stay safe everyone.